Berita perdebatan KDM viral sampai ke Taiwan. Kata Kang Deddy, Anda miskin jangan sok kaya. Bangun, bangun, kok rebahan terus, bangun. Kang Deddy kan udah ngomong, Anda miskin jangan sok kaya, kalau miskin jangan sok kaya. Emang gitu ya, saya mengajak mari kita bersama melihat, ini anak, usianya belum 18 tahun ya, ini adalah anak. Yang kedua, hak anak itu dilindungi loh. Komisi Perlindungan Anak kritik cara Kang Deddy Mulyadi tegur Aura dengan alasan dia masih anak-anak, punya hak berpendapat. Lebih bagus Kang Deddy Mulyadi ini dengarkan omonganku ya. Lebih bagus Kang Deddy Mulyadi cara nenggornya seperti ini biar mematikan karakter dan sifat egois dari si anak ini dari sekarang. Kalau dibiarkan sampai terus menerus sampai dewasa, bahkan lebih parah lagi nih anak cara pola berpikirnya. Di sini bukan berpendapat namanya, ini namanya si anak ngeyel. Ngeyel, membangkang. Lebih bagus dari sekarang, dari masih umur segini, dimatikan karakter egoisnya daripada berkelanjutan sampai dia dewasa. Bahkan mungkin lebih parah lagi nanti cara berpikir si anak ini. Dia akan lebih mementingkan egoisnya, ya, egois dirinya sendiri daripada lingkungan sekitarnya. Pegang cakapku ini. Kalau dibiarkan ya anak makin kelewatan, makin besar. Kalau mau berpendapat, silahkan. Gak ada yang melarang. Cuman tengok porsinya, tengok posisinya. Kita bisa tengok dalam video tersebut. Si Aura ini dikatakan berpendapat nggak? Dikatakan ngeyel nggak? Dikatakan melawan nggak? Kalau menurut aku pribadi, ngeyel. Terserah kalian mau bilang apa. Menurut aku pribadi ya, ngeyel nih anak. Dikasih tahu yang bagus, nggak terima. Aku paling nggak sukanya dengar kata dia cuma 1 juta doang. 1 juta itu kalau kau nyari sendiri untuk wisuda kau itu nggak masalah. Tahu juga kau membebankan orang tuamu kan. Sementara posisi keluarga kalian, maaf cakap, rumah digusur. Kan lebih bagus uang itu dipergunakan untuk hal lain. Ya Aura ya. Karena apa aku bilang? Cara menasehati, cara memberitahu anak zaman dulu sama anak zaman sekarang tuh beda. Kita ambil contoh aja lah kayak aku. Anak kelahiran tahun 90-an. Waktu zaman aku dulu ya masih seumuran segini, masih seumuran si Aura nih. Kau harus kayak gini. Udah dia menurut. Beda dengan anak zaman sekarang. Contohnya seperti ini, dikasih tahu ngeyel, diberitahu ngeyel. Dikasih pemikiran yang bagus nggak terima. Ada aja jawabannya. Jadi kalau nggak dimatikan karakternya dari sekarang, dari kecil ya, pemikiran egoisnya dimatikan dari sekarang, kedepannya akan lebih parah lagi cara berpikir si Aura ini. Yakinlah. Akan lebih parah lagi, nanti makin dewasa makin parah nih anak pemikirannya nih. Apapun yang ada di pikirannya harus dilakukan. Nggak terima pendapat orang lain. Ya. Teman-teman, rupanya berita perdebatan antara Aura Cinta dengan Kang Deddy Mulyadi ini sampai juga ke Taiwan, terutama oleh BMI atau Buruh Migran Indonesia yang ada di Taiwan. Ya, bagaimana tanggapan mereka tentang itu semua, kita lihat sama-sama. Berita perdebatan KDM viral sampai ke Taiwan. Terus terang, di Aura, nyali kamu sangat besar dan keren banget. Dan kelihatan kamu pintar banget, tapi gunakan kepintaran kamu di tempat yang tepat. Indonesia keren banget, SD, SMP, SMA, semua ada acara perpisahan, ada acara wisuda. Padahal keekonomian di Indonesia masih belum cukup elit. Di Taiwan, negara yang sudah berkembang banget, itu aja pun tidak ada yang namanya selain universitas ya SD, SMP, SMA, harus menyewa pakaian, berkebaya, bla 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 segalanya. Yang kita lakukan adalah kita mengenakan pakaian seragam sekolah ataupun pakaian olahraga untuk foto bersama sebagai acara perpisahan. Karena tujuan dari wisuda itu bukan adalah momen, bukan juga event untuk bergaya. Karena tujuan dari wisuda adalah untuk merayakan bahwa kita telah memiliki pengetahuan yang luas, punya etika dan memiliki adab. Bukan untuk merayakan, bukan untuk menyusahkan orang tua untuk mencari uang 1.200.000 untuk membiayai anak-anak mereka supaya mereka bisa berdandan dan bergaya. Dan di video Adi Aura ini dia ingin membahas keadilan. Tapi kalau kita ingin membahas keadilan, kita harus bahas dulu kita udah berbuat adil belum? Karena kalau kita sendiri belum berbuat adil, kita gimana membahas keadilan? Sedangkan kita masih menggunakan tanah orang lain. Di Taiwan, tahu nggak kalau kita membangun rumah di tanah orang lain tanpa persetujuan dia, itu udah melanggar hukum penyalahgunaan. Jangankan bangun rumah, taruh sepeda aja nggak boleh. Di Taiwan, kalau ketahuan kita menggunakan tanah orang lain, kita selain digusur, itu akan didenda. Bukan dikasih 10 juta. Jadi udah kita harus bersyukur terus. Di sini dikasih 10 juta. Minta uang sewa selama ini. Ya, jadi kita nggak berhak lagi untuk menuntut. Saran terakhir untuk pemerintahan Indonesia. Semoga Indonesia bisa lebih maju lagi. Boleh belajar seperti Taiwan. Taiwan membangun banyak sekali rumah-rumah pemerintahan dan kemudian disewakan dengan harga murah banget kepada penduduk yang benar-benar tidak mampu. ingat kata Kang Deddy, Anda miskin jangan sok kaya.
Bangun, kok rebahan terus, bangun. Kang Deddy kan udah ngomong, Anda miskin jangan sok kaya, kalau miskin jangan sok kaya. Emang sih di dunia masih ada kami, cuman jangan dipakein. Mending lu bangun tuh dari tidur daripada nyekrolin mulu. Nongol muka gua kan, gua deketin muka lu nih biar lu risih. Muka gua deket banget. Emang kita sedekat itu, jangan deket-deket, bodoh amat lu. Jangan banyak gaya, ingat kata Kang Deddy buat bocah-bocah yang baru lulus itu. Coba aja 1 juta doang, jangan lupa follow. Anda miskin, jangan sok kaya. Astagfirullah. Bangun, woi, bangun. Yang miskin, bangun. Jangan sok kaya ya. Kerja. Nih, lewatkan muka gue di beranda kalian. Bangun, jangan sok kaya. Bangun yang lagi scroll TikTok nih. Pagi-pagi ya, bangun. Bangun. Astagfirullahaladzim, bangun woi. Sudahi kamu tidurnya. Aduh, Anda miskin guys. Enak gak tuh? Sing ragi viral omongane Pak Deddy ya, orang miskin itu jangan sok kaya. Emang bener, orang miskin zaman sekarang itu susah dibilangin, angel diomongi ya kan. Gaya hidup elit ya kan. Utang rono rene cuman untuk memenuhi gaya hidup. Ben ora kalah karo tanggane. Ujung-ujungnya apa? Nyusahne wong. Lek ra diutangi nesu, ya kan. Nek diutangi ditagih ya nesu. Nah repot. Terus lek njaluk bantuan gak ditolong, ngomongnya apa? Jerene sing ora nolong wonge zalim. Ya merasa terzolimi. Padahal apa? Dia mempersulit uripe dhewe. Ngono lho. Ya kan? Dadi nek wong ora duwe iki, uripe nek memang pas-pasan ya wis dipas-pasno ae ngono kuwi lho. Enek sing enek kuwi ya dipangan kuwi, nek ora enek ya kerja berusaha. Aja utang, gali lubang tutup lubang, ditagih utangi, nyakar tanggane. Jujur aku greget banget ngelihat ada perempuan yang debat sama KDM tapi dia tuh benar-benar keras kepala dan gak bisa dibilangin. Jadi intinya ada perempuan yang sudah tergolong dewasa karena umur dia sudah 18 tahun. Nah si anak ini mengkritik KDM karena menghapus wisuda atau perpisahan. Ditambah rumah dia yang di bantaran sungai itu digusurkan, makin mencak-mencak aja ini anak. Pas si anak ini diundang sama KDM dan akhirnya berdebat di situ, si anak ini tuh benar-benar keras kepala, nggak bisa dibilangin. Padahal udah dijelasin berkali-kali sama KDM alasan dia menghapus wisuda. Dan intinya untuk meringankan beban para orang tua. Tapi ini orang tuanya tuh pengen kebebanin gitu. Gimana konsepnya nggak ngerti. Bahkan orang tuanya tuh bilang walaupun mereka miskin, mereka tetap pengen anaknya itu mengadakan wisuda demi mental dan kewarasan anaknya. Jadi pada intinya anak sama orang tua sama aja, 11-12, sama-sama ngeselin, sama-sama keras kepala. Maksud aku gini loh, kritis boleh, keras kepala boleh, tapi kalau ada orang yang ngasih tahu kalian mana yang benar dan enggak, ya minimal diterima. Jangan kalian tetap kekeh sama pendirian kalian. Apalagi udah jelas-jelas yang dilakukan sama si anak ini lebih banyak kontranya daripada pronya. Jadi sebenarnya ini semua itu settingan atau bukan sih? Gue pusing banget. Ya kok settingan gimana? Ini kasus yang ini loh, yang kasus sama Kang Deddy gitu kan. Ini anak berani banget, terus muncul dia kritik pertama kali itu juga resolusi videonya bagus banget gitu kan ya, tertata semuanya. Terus abis itu sekarang mukanya ada di mana-mana. Sebelum viral gara-gara miskin banyak nuntut gitu ya, dia ini udah muncul sama artis-artis yang lain menjadi talent. Ini dua di sinetron RCTI gitu ya. Makanya waktu pertama kali gue liat mukanya gue ngerasa familiar. Gue gak mau nih beranggapan kalau misalnya yang di YouTube-nya Kang Deddy itu settingan gitu ya untuk menaikkan nama Kang Deddy. Cuman ternyata yang berpikiran seperti ini tuh bukan cuman gue, banyak banget netizen yang berkomentar di situ juga bilang kalau misalnya ini tuh settingan. Nih kalian bisa baca sendiri komentar dari netizennya ya. Netizen aja. Gimana, gengs? Bahkan ada yang bilang kalau misalnya poinnya itu ya emang ngebuktiin kalau misalnya si cewek ini tuh talent dan artinya dia dibayar alias settingan semua. Karena jujur ya, sepanjang gue nonton YouTube-nya si Kang Deddy itu, gue gak menemukan celah satu kali pun untuk menyalahkan Kang Deddy gitu ya. Semua yang diomongin itu masuk akal, dan si cewek ini malah yang tidak masuk akal dari awal. Karena emang kalau udah lu memutuskan untuk speak up, itu artinya lu harus mewakili suara banyak orang gitu kan ya. Sedangkan nih, dia tuh mewakili suara siapa? Tidak ada yang mendukung dia. Kalau misalnya ini settingan, gue bener-bener salut sih, gila. Kayak sebagus itu loh settingannya sampai semua orang itu terkibul dan emosi. Tapi gue tetap percaya sih emang ada orang-orang yang kayak nggak masuk akal di luar sana. Jadi ya bisa dibilang settingan, bisa enggak. By the way netizen, gimana tanggapan kalian nih? Silahkan tulis kolom komentar karena gue pengen dengar pendapat kalian. Segitu aja dari gue, semoga paham. Peace, love, and go. Sini gue tunjukin salah satu blunder diskusi publik dan komunikasi publik dari Deddy Mulyadi.
Blunder gimana tuh? Minta pajak sama saya, padahal kan saya miskin. Apakah Bukan minta pajak, saya balik. Anda miskin, tapi jangan sok kaya. Oke, sebagai konteks, Deddy Mulyadi itu lagi menggelar diskusi publik di Cikarang. Awalnya membahas tentang warga yang tergusur gara-gara rumahnya itu ada di bantaran tanah milik negara. Lalu ada salah satu anak muda masih SMA, perempuan gitu, justru mempertanyakan tentang perpisahan di sekolahnya yang dihapus di SMA 1 Cikarang Utara. Secara kebijakan ini menurut gue kebijakan yang cukup berpihak gitu ya, tidak ingin memberatkan para orang tua murid. Tapi cara penyampaian dalam diskusi publiknya itu yang gue punya 3 poin gitu ya. Pertama, penggunaan kata Anda miskin, tapi jangan sok kaya kepada anak yang masih muda. Ini menurut gue sangat-sangat negatif. Dia bukan anak-anak. Seperti memutus harapan anak tersebut. Kedua, ketika Deddy Mulyadi bilang Anda miskin, jangan sok kaya, itu di depan publik, di mana publik itu melihat anak muda itu, pasti ini sangat kena mental. Gak juga. Lagi, dengan itu dijadikan konten video dan ditonton seluruh Indonesia. Itu merupakan contoh yang tidak baik. Ketiga, pola komunikasi politik seperti ini yang dilakukan Deddy Mulyadi itu bukan hal pertama di dunia politik. Ini sudah sangat berulang gitu ya. Pertama dipopulerkan oleh Ahok dengan gaya yang ceplos-ceplos. Tapi menurut gue di era sekarang is no longer relevan gitu Pak dengan publik. Relevan, tetap relevan kata siapa? Kata lu doang. Gaya komunikasi seperti apa? Ingat, Pak Deddy itu cuma membalikkan omongan awalnya si Aura Cinta ini. Aura Cinta bilang, saya ini miskin nih. Kan dibalik lagi. Ya saya balik lagi nih, kamu miskin. Jangan sok kaya. Kan dibalikin omongannya. Bukan Pak Deddy yang pertama kali mengucapkan kata miskin, tapi Aura Cinta sendiri. Dan ingat dia masih bukan anak-anak loh. Umurnya 20 tahun lah, sekitar 20 tahunan lah, hampir 20 tahun. Jangan framing itu anak-anak. Dia sudah kerja tuh. Kerja di talent di pinjol. Ikut FTV, sinetron sebagai figuran, terus ikut di acara-acara artis begitu kan. Dia bukan anak kecil, jangan framing ini anak kecil, umurnya udah dewasa dia. Ya, kena mental siapa? Mental orang dewasa yang bilang seperti itu. Ada aja tuh. Kacamata, sama, gue juga pakai kacamata. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar.